Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dominator of Martial Gods. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bermain kecapi yang bernama Qin Chen. Ia merupakan dewa bela diri terkuat tak tertandingi. Lalu kekasihnya yang bernama Si datang menemuinya. 日月与卿，我只想与陈哥。天道。 Lalu secara mengejutkan, Si tiba-tiba menyerangnya dari belakang, yang membuat Qin Chen sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Feng yang tak lain sahabatnya sendiri. Ternyata Si dan Feng berniat menyingkirkan Qin Chen dari posisi dewa bela diri. Dan selama ini Xin pura-pura mencintainya hanya untuk dimanfaatkan saja, supaya mencari waktu yang tepat untuk membunuhnya. Di dalam pertarungan itu terlihat jelas Qin Chen begitu kuat, bahkan mereka berdua kewalahan melawannya. 看我的星河绝印！千尘，就算你。 Namun sayang, Qin Chen yang lengah tak sengaja terkena racun surgawi yang disebabkan oleh serangan dari Xin sehingga membuatnya terluka. Lalu, Feng meminta ia untuk menyerahkan pedang pusaka. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Qin Chen yang tidak sudi memberikan kepada mereka. Ia juga sangat kecewa kepada Si yang selama ini telah menipunya. Supaya mereka tidak mendapatkan pedang pusaka tersebut, Qin Chen sengaja melompat dan turun ke bumi. Lalu ia pun masuk ke dalam tubuh seorang manusia, yang wajahnya juga mirip sepertinya, bahkan namanya juga sama. Setelah ia bangun, sang ibu yang bernama Yuqi segera memeluknya, sebab dikira ia sudah mati. Ternyata pemilik tubuh tersebut sebelumnya bertarung bela diri dengan orang lain, namun karena ia cupu dan lemah yang membuatnya kalah dan pingsan selama 3 hari. Di sini, Qin Chen memiliki 2 ingatan. Ingatannya sebagai dewa bela diri dan ingatan sebagai seorang manusia, pemilik dari tubuh tersebut. Diceritakan ibunya ini merupakan wanita tercantik dari keluarga Qin. Namun sayang sang ibu hendak dipaksa menikah dengan sang kaisar. Hal itu pun ditolak dan Yuqi memilih pergi. Bertahun-tahun kemudian, Yuqi kembali ke keluarga Qin dengan membawa seorang anak dari hasil hubungan terlarang yang tak lain adalah Qin Chen. Alhasil, Yuqi diasingkan oleh keluarga Qin miliknya sebab telah membuat nama keluarga Qin menjadi malu. Di sana sang ibu sadar Qin Chen anak yang lemah dan tidak berbakat dalam bela diri. Namun meskipun begitu ia sangat menyayanginya. Hingga tak lama kemudian kepala pelayan datang ke sana dan memaksa Yuqi untuk menemui Raja Qi. Raja Qi dikenal sangat biadab, yang tergila-gila kepada ibunya Qin Chen. Di sana Qin Chen mengusir pelayan tersebut, namun pelayan itu berani melawan mereka dikarenakan Yuqi sudah tidak dianggap bagian dari keluarga Qin lagi. Lalu kepala pelayan memanggil pasukan keluarga Qin untuk menyeret paksa ibunya itu. Qin Chen tidak ambil diam, ia pun mengarahkan pedang ke mereka. 谁敢动我娘？ 你这个废物！夫人怪罪下来，你们担待得起吗？陈少爷，不要命的话，可以试试。
Tak lama kemudian, seorang wanita yang bernama Zhao Feng datang ke sana. Zhao Feng adalah bibinya Qin Chen alias seorang menantu di keluarga Qin. Kedatangannya ke sana juga membawa Raja Qi yang sangat tergila-gila kepada ibunya Qin Chen ini. Perdebatan pun terjadi yang dimana terlihat jelas Zhao Feng sangat tidak menyukai mereka berdua ini yang dianggap pembawa aib bagi keluarga. Ia pun memaksa Yuqi untuk menikah saja dengan Raja Qi supaya bisa angkat kaki dan pergi. Mendengarkan hal tersebut, Qin Chen menjadi marah sebab bibinya ini adalah seorang menantu, bukan asli keluarga Qin miliknya, dan ia tidak berhak mengatur kehidupannya dengan sang ibu. Merasa dilawan, Zhao Feng menjadi kesal. Ia segera memerintahkan pasukan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Namun yang terjadi, Qin Chen dengan mudah membuat kedua pasukan itu balik ketakutan. 大胆，还不快把剑放下！ 娘放心，孩儿自有分寸。 Akhirnya kepala pasukan yang bernama Yong datang ke sana untuk menyerangnya. Namun hal itu dihentikan oleh suaminya Zhao Feng yang bernama Yuan Hong, anak tertua dari keluarga Qin, alias pamannya Qin Chen. Ia pun marah akan keributan itu dan meminta semua orang untuk bubar. Sedikit info, di film ini terdapat 5 negara dan salah satunya adalah negara Suan. Di dalam negara Suan sendiri juga memiliki 5 orang raja yang merupakan keluarga bangsawan dari negara Suan. Lalu di sana, Yuan Hong meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Meskipun begitu, ini semua kesalahan Yuqi karena membawa anak haram dari hasil hubungan terlarangnya dengan pria yang tidak diketahui, yang membuat keluarga Qin mereka menjadi malu. Sesaat sang paman meminta Qin Chen untuk segera membangkitkan garis darah di tubuhnya sebelum ujian Akademi Bintang berlangsung, sebab ujian itu akan tiba sekitar setengah bulan lagi. Sang paman mengatakan hal itu karena ia tidak ingin keluarga Qin mereka memiliki seorang pecundang yang tidak jago dalam bela diri. Singkatnya, sang ibu memberikan makanan untuknya sambil meminta ia untuk tidak usah terlalu memperdulikan garis darah tersebut. Sedikit info, garis darah merupakan kekuatan dasar yang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena apabila garis darah belum diaktifkan, maka mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan ataupun bela diri. Dan Qin Chen salah satu orang yang belum bisa mengaktifkan garis darah, yang padahal garis darah seharusnya sudah diaktifkan sejak mereka masih kecil. Maka dari itu seluruh orang sudah tahu Qin Chen pemuda lemah dan cupu yang selalu dibuli bahkan diejek sebagai anak haram. Sementara itu, Yuan Hong sangat marah kepada Zhao Feng istrinya karena secara belak-belakan ingin mengusir Yuqi beserta Qin Chen. Sebab mereka tahu Yuqi dan Qin Chen sangat disayangi oleh ayah mereka. Di sini, ia meminta istrinya bersabar sebab mereka tahu Qin Chen sangat lemah dan cupu, bahkan belum mengaktifkan garis darah di tubuhnya. Sebentar lagi ujian Akademi Bintang akan segera diselenggarakan. Bisa dipastikan Qin Chen kalah dalam ujian, dan itulah waktu yang tepat untuk mengusirnya beserta ibunya keluar dari keluarga Qin mereka. Di malam hari, Qin Chen mencoba mengecek tubuh manusianya itu. Saat dilihat, ia pun sadar pantas saja garis darah tidak bisa diaktifkan. Itu semua karena tubuh manusianya tersebut sangatlah lemah. Apabila ia ingin menggunakan 100% kekuatannya di tubuh tersebut, ia harus segera mengaktifkan garis darah yang merupakan tingkatan dasar untuk seseorang supaya bisa menggunakan kekuatan atau bela diri. Satu-satunya cara supaya garis darah bisa segera diaktifkan yaitu menghancurkan dan membentuk ulang sistem aliran qi di tubuhnya itu. Lalu ia pun pergi ke tempat balai senjata, wilayah negara Suan. Kedatangannya ke sana untuk meminta dibuatkan jarum surgawi yang berguna menghancurkan aliran qi di tubuhnya supaya bisa ia bentuk ulang.
Sayangnya di saat Qin Chen menunjukkan resep yang diberikan, wanita di sana kebingungan sebab ia tidak pernah melihat bahan-bahan dari resep tersebut. Lantas, Qin Chen mengubah bahan-bahan yang ia butuhkan supaya lebih sederhana agar dimengerti oleh wanita tersebut. Secara kebetulan terdapat wanita cantik anak dari Raja Kang yang bernama Ling San. Ia pun dihampiri oleh Qin Fen, anak dari Zhao Feng, sepupunya Qin Chen. Di sana, Qin Fen sangat menyukainya, maka dari itu kemanapun Ling San pergi, selalu ia ikuti. Saat melihat Qin Chen, ia pun terkejut dan berkata, anak haram sepertinya tidak layak berada di balai senjata. Lantas, Ling San bertanya, siapa pemuda tersebut? Qin Fen menjawab, ia adalah Qin Chen, sepupunya, yang digelar anak haram. Di sana, Qin Chen tidak memperdulikan semua hinaannya tersebut, dan terus menulis ulang bahan-bahan resep yang dibutuhkannya. Sesaat, Qin Fen merebut resep itu dan tertawa karena tertulis batu kegelapan. Dan batu kegelapan memiliki harga yang sangat mahal, yang diyakini olehnya Qin Chen tidak akan mampu membelinya. Lantas ia pun menunjukkan batu kegelapan tersebut yang hendak dibuat sebagai bahan senjata miliknya. Namun tetap saja Qin Chen tidak memperdulikan dan main pergi begitu saja. Merasa diabaikan, Qin Fen menjadi kesal dan hendak menyerang dari belakang. Namun hal itu segera dihentikan oleh Master Liang Yu. Ia adalah pemilik balai senjata tersebut. Dengan segera, Qin Fen menunjukkan batu kegelapan dan meminta untuk dibuatkan senjata. Melihat batu yang sangat mahal, Master Liang Yu bersedia. Namun ia tidak berjanji pedang yang dipintanya itu akan berhasil dibuat atau tidak. Lalu Ling San memberikan sebuah surat yang ternyata Raja Kang, ayahnya tersebut, meminta Master Liang Yu untuk mengangkat Ling San sebagai muridnya. Sesaat Qin Chen melihat terdapat aura yang sangat aneh keluar dari tangan Master Liang. Setelah itu, Master Liang akan mengujinya terlebih dahulu sebelum menjadi muridnya. Ujian yang diberikan sangatlah simpel. Ling San disuruh menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tiang besi di sana untuk mengukur seberapa kuat energi yang ia miliki. Setelah Ling San melakukan itu, Master Liang mengakui kehebatannya dan bersedia menerimanya sebagai murid yang ke-9. Lalu tiba-tiba Qin Chen memanggil Master Liang Yu dengan sebutan nama saja, tanpa embel-embel guru atau master. Qin Fen mencoba menegurnya karena ia sudah bertingkah kurang ajar. Tentu saja Master Liang menjadi marah dan mengusirnya dari sana. Namun Qin Chen mengatakan ia sudah tahu di tubuh Liang Yu terdapat sebuah racun yang tak dapat ia hilangkan selama bertahun-tahun. Tentu saja Liang Yu sangat terkejut. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk keluar dan biarkan saja ia bersama Qin Chen mengobrol sebentar. Setelahnya, Qin Chen mengatakan selama ini Liang Yu menggunakan batu api merah di setiap ia menempa sebuah senjata. Untuk menetralisirkan panas dari batu api merah, ia menggunakan batu iblis hijau. Tanpa sadar, kedua barang tersebut apabila digabungkan, maka menciptakan sebuah racun yang kini bersemayam di tubuhnya. Qin Chen berkata asalkan ia mau bekerja sama, maka ia akan membantu untuk menghilangkan racun tersebut. Sontak, Liang Yu sangat terkejut akan pengetahuan darinya. Yang awalnya, Master Liang ini yang so hebat dan jago, lalu menurunkan harga dirinya di hadapan Qin Chen. Asalkan membantunya menghilangkan racun di tubuhnya itu, ia siap bekerja sama dengannya. Lalu, Qin Chen memberikan resep dan bahan-bahan yang ia pinta untuk dibuatkan jarum surgawi. Liang Yu sangat terkejut akan isi resep tersebut dan baru pertama kalinya melihat. Ia pun tidak bisa membuat jarum surgawi seperti apa yang dipinta olehnya. Namun Qin Chen berkata ia akan membimbing Liang Yu untuk menempanya. Sayangnya salah satu bahan yang dibutuhkan adalah batu kegelapan
yang dimana batu tersebut milik Qin Fen. Mau tidak mau, Liang Yu menggunakannya. Ia pun segera menempa dan membuat jarum surgawi sambil dibimbing oleh Qin Chen. Akhirnya, jarum surgawi berhasil dibuat. Hal itu membuat Liang Yu merasa terheran-heran karena pengetahuan soal menempa senjata yang dimiliki oleh Qin Chen melebihi pengetahuan miliknya. Lalu, Qin Chen memberitahukan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan olehnya untuk membuat obat penawar dari racun di tubuhnya tersebut. Setelah mengatakan hal itu, ia pun langsung pergi. Sesaat, Liang Yu masih tidak percaya dan penasaran siapa Qin Chen sebenarnya, sebab ia memiliki pengetahuan mengenai teknik menempa senjata yang begitu luar biasa. Lalu, Liang Yu memutuskan mulai sekarang ia tidak boleh bermusuhan dengannya. Lalu, Qin Fen yang marah terhadap Qin Chen hendak menyerangnya karena sudah bersikap kurang ajar kepada Master Liang Yu. Namun sayangnya, Liang Yu justru menghentikannya. Dari penjelasan Qin Fen, Liang Yu akhirnya tahu Qin Chen adalah anaknya Yu Qi, keluarga Qin, yang digelar anak haram. Qin Fen lantas bertanya bagaimana senjata yang ia pinta. Liang Yu menyuruhnya pergi sebab batu kegelapan sudah hancur dan ia gagal menempa senjata untuknya. Dan satu hal lagi, Qin Fen dilarang menginjakkan kaki ke balai senjata sebab sudah membuat onar dan hendak menyerang Qin Chen barusan. Setelah itu ia pun meminta Ling San untuk menjauhi Qin Fen, namun ia diperbolehkan mendekati Qin Chen sebab pemuda itu tidak biasa dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Hal itu membuat Ling San merasa heran siapa Qin Chen sebenarnya dan kenapa bisa membuat seorang Master Liang Yu sangat memperdulikannya. Singkat cerita, Qin Chen bertemu dengan seorang yang bernama Wei. Ia adalah orang yang memukulnya hingga pingsan dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Di sana, Qin Chen mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Kesal melihat sikapnya itu, Wei lalu menyerang, namun serangannya dihentikan oleh Tian. Tian adalah sahabatnya Qin Chen. 为师，你想要干什么？既然你这么愿意谈， Melihat sahabatnya terluka, Qin Chen lalu turun tangan dan menghabisinya karena sudah berani mengganggu ia dan sahabatnya. Selesai bertarung, di sana Wei sangat terkejut dan merasa tidak percaya kenapa bisa dalam waktu sekejap Qin Chen bisa sehebat itu. Ia pun lantas membuat perhitungan kepadanya. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat kultivasi Akademi Bintang. Di sana Tian dipinta untuk menunggu di luar. 时间可能会比较长。好吧。 成败 Saat berada di dalam, ia pun langsung memasukkan jarum surgawi ke titik akupuntur di tubuhnya yang berguna menghancurkan aliran qi dan membentuk ulang kembali supaya ia bisa mengaktifkan garis darah di tubuhnya. Apabila hal itu tidak segera dilakukan, maka kekuatan dewa bela dirinya tidak akan bisa digunakan 100%.
Lalu ia pun pergi dan hendak pulang. Namun ia sadar terdapat seseorang yang mengikutinya. Orang itu pun langsung ia sergap dan diancam untuk buka mulut. Siapa yang menyuruhnya untuk mengikutinya dari belakang? Pria itu pun mengaku semuanya ini atas perintah dari Wei. Dan kini Tian, sahabatnya itu, sedang disandra. 他抓走了林天，盯着你。林天在哪儿？那就别怪我。 Dengan cepat, Qin Chen pergi menolong Tian dan memukul Wei hingga terlempar. Di sana, Wei memiliki seorang kakak yang bernama Zhen. Ia pun ingin balas dendam karena Qin Chen sudah menghajar adiknya. Di sana, Qin Chen segera melepaskan Tian dan hendak membawanya pergi. Namun hal itu dihentikan oleh Zhen dan pertarungan terjadi. Terlihat Zhen mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun tetap saja dikalahkan oleh Qin Chen dengan sangat mudah. 这怎么可能？只是皮外伤。小心！血脉都没有觉醒，为什么会这么强？真气催动到了极致了。 Alhasil mereka berdua ini pun ketakutan dan memohon ampun. Qin Chen lantas memukul mereka berdua sebagai pelajaran. 可免，最难逃。 Lalu terlihat wajah mereka babak belur dan terluka parah. Zhen meminta Wei, adiknya ini, untuk tidak usah mengganggu Qin Chen lagi. Sebab Qin Chen sudah bukan seperti dulu, pemuda lemah yang mereka kenal. Sementara itu, Master Liang Yu saat ini mempersiapkan sebuah hadiah yang hendak diberikan kepada Qin Chen. Ia ingin memiliki hubungan baik kepadanya, dengan maksud supaya Qin Chen mau mengajarinya pengetahuan dan teknik menempa senjata yang sangat luar biasa. 送给陈胜喜欢，就叫炼气。 Lalu hadiah itu pun dititipkan kepada Ling San yang disuruh untuk memberikannya kepada Qin Chen. Sementara itu, Qin Chen bersama ibunya sedang diinterogasi oleh keluarga Qin. Jelas di sana, Yuan Hong bersama Zhao Feng, istrinya, sangat marah kepada Qin Chen karena menurut informasi dari Qin Fen, ia sudah membuat onar di balai senjata, hingga Master Liang Yu menjadi murka. 在7天，你怎么？我就知道这小畜生，将这小畜生是一五一。 Di sana, Qin Chen dan ibunya terus diintimidasi, bahkan dikatakan sebagai pembawa sial bagi keluarga Qin. Mendengarkan hal tersebut, Qin Chen menjawab kalau ia juga tidak sudi berada di keluarga tersebut. Mulai sekarang ia bersama ibunya akan pergi dan memutuskan hubungan kepada mereka. Yuan Hong lantas menyuruh mereka untuk segera angkat kaki. Namun sesaat, Zhao Feng, istrinya itu, masih tidak terima. Ia ingin Qin Chen ditangkap dan diseret menemui Master Liang Yu supaya sujud meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, Qin Chen menyangkal hal itu dan berkata kepada bibinya itu lebih baik bertanya langsung kepada anaknya, siapa yang bikin onar sehingga Master Liang Yu menjadi marah. Setelah keluar, paman ketiga Qin Chen merasa kasihan melihat mereka dan memberikan sejumlah uang kepada Yuqi, adiknya tersebut, supaya mereka berdua bisa bertahan hidup. Ia pun meminta Yuqi, adiknya ini, apabila terjadi sesuatu hal, segera menemuinya dan ia siap membantu. Lalu tak lama kemudian terdengar kabar Ling San telah datang. Mendengarkan hal itu, Qin Fen menjadi senang dan merasa Ling San datang ingin menemuinya. Ayah dan ibunya di sana pun antusias sebab Ling San adalah anak
dari Raja Kang, yang merupakan salah satu dari kelima raja yang berada di negara Suan. Mereka pun menyuruh pelayan untuk mempersiapkan makanan. Setelah bertemu, Ling San disambut baik oleh mereka. Bahkan Qin Fen berpakaian rapi menyambut kedatangannya. Dikira akan menemuinya, Ling San menjelaskan kedatangannya saat ini justru ingin bertemu dengan Qin Chen. Mereka berkata Qin Chen bersama ibunya sudah diusir karena sudah membuat Master Liang Yu menjadi marah. Dan mulai sekarang, mereka bukan lagi bagian dari keluarga Qin. Sontak, Ling San sangat terkejut mendengarkannya. Ia pun tak menyangka hal ini bisa terjadi. Lantas ia pun hendak pergi, karena orang yang ia cari tidak berada di sana. Namun sebelum itu ia berkata, kalau yang membuat Master Liang Yu menjadi marah, itu bukan ulahnya Qin Chen, melainkan anak mereka. Setelah ia pergi, seketika sang ayah langsung menampar Qin Fen. Ternyata yang membuat onar adalah dirinya. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah rumah tidak terpakai. Meskipun tidak terurus, mereka akan segera membersihkannya supaya layak untuk ditempati. Sesaat Qin Chen melihat tanaman obat yang tumbuh di sana. Ia pun teringat akan sesuatu hal dan segera izin pamit pergi sebentar ke pasar kepada ibunya. Saat ke pasar, ia menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli tanaman herbal dan beberapa bahan obat-obatan. Setelah pulang, ia melihat Ling San sudah berada di sana. Sang ibu pun menyuruhnya mengobrol dengan Qin Chen di dalam. Di sana, ia pun memberikan hadiah dari Master Liang Yu kepadanya. Dan ia baru tahu penyebab Qin Chen bersama ibunya diusir atas tuduhan membuat Master Liang Yu menjadi marah. Padahal penyebabnya ulah dari Qin Fen. Qin Chen meminta ia untuk tidak usah ikut campur dalam masalah keluarganya dan menyuruhnya untuk pulang saja. Sang ibu yang melihat itu menjadi marah kepada anaknya yang bodoh ini sebab memperlakukan wanita tidak sopan dan acuh tak acuh. Sesaat, Qin Chen merasakan sesuatu hal yang berada di luar. Sementara itu, Ling San yang di perjalanan pulang dikepung oleh pasukan bayangan yang ingin membunuhnya. Belum dijelaskan siapa mereka ini, namun pasukan tersebut langsung menyerangnya. Beruntung, Qin Chen datang tepat waktu untuk menolong karena ia sadar nyawa Ling San dalam bahaya. Mereka pun berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Namun sayangnya, salah satu pasukan bunuh diri supaya tidak diinterogasi oleh mereka. Merasa Ling San dalam bahaya, Qin Chen mengajaknya pulang ke rumahnya dan meminta dijemput pengawal ayahnya saja supaya tetap aman. Saat kembali ke rumah, Qin Chen membuat sebuah obat menggunakan bahan kristal hijau pemberian dari Master Liang Yu. Ling San yang melihatnya hebat dalam membuat sebuah obat sangat terkesima dan kagum kepadanya. Setelah itu, Qin Chen memberikannya sebuah kantung kecil yang berisikan obat-obatan. Guna dari kantung tersebut sebagai wewangian yang dapat menangkal segala racun. Cukup ia cium saja kantung itu, maka racun akan bisa dinetralisirkan. Mulai dari sinilah Ling San menyukainya, meskipun Qin Chen anaknya cuek dan jarang sekali tersenyum kepada orang lain. Tak lama kemudian, pasukan dari ayahnya Ling San datang menjemput. Sebelum pulang, ia pun berterima kasih karena sudah memberikan hadiah tersebut.
秦公子，告辞。 Setelah ia pergi, Qin Chen merasa ada yang aneh. Siapa pasukan pembunuh yang menyerang tadi? Ia curiga kalau Raja Kang, ayahnya Ling San, memiliki banyak musuh di luar sana. Singkatnya, Ling San akhirnya kembali dengan selamat. Di sana, Raja Kang memerintahkan jenderalnya untuk mempersiapkan pasukan dalam berjaga di wilayah tempat tinggal mereka. Karena pasukan pembunuh bayangan baru saja ingin mencelakai anaknya. Lalu, Ling San berkata ia dibantu oleh seorang pemuda yang bernama Qin Chen, yang berasal dari keluarga Qin, yang telah menolongnya melawan pasukan tersebut. Mendengarkan hal itu, sang ayah akan memberikan hadiah kepada Qin Chen sebagai ucapan terima kasih. Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah tempat yang bernama Kuil Garis Darah milik negara Suan, dan terlihat Qin Chen datang ke sana untuk mengaktifkan garis darah di tubuhnya. Pelayan di sana berkata kalau ia ingin mengaktifkan garis darah harus membayar sejumlah uang dan menandatangani sebuah surat. Setelah itu, Qin Chen diantar ke ruangan tempat biasa orang-orang mengaktifkan garis darah mereka. Namun ia harus menunggu pemimpin kuil terlebih dahulu, sebab pemimpin kuil saat ini sedang tidak berada di tempat, sehingga tidak bisa membantunya untuk mengaktifkan garis darah di tubuhnya. Qin Chen menjawab kalau ia tidak butuh siapapun, sebab ia sendiri yang akan mengaktifkannya sendirian. Sontak pelayan wanita di sana terkejut mendengarkannya. Lalu dengan segera ia pun menghidupkan mekanisme mesin di sana yang berguna membantu seseorang untuk mengaktifkan garis darah mereka. Siapa sangka di saat ia melakukan itu, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan petir di mana-mana. Semua orang yang melihat fenomena itu menjadi merasa penasaran siapa orang yang telah melakukannya, sebab mereka yakin kekuatannya pasti sangatlah besar. Kembali ke Qin Chen, kini ia pun berhasil mengaktifkan garis darah di tubuhnya, namun sayang baru level 1. Saat dicoba kekuatannya, ia sadar meskipun garis darah di tubuhnya baru level 1, namun kekuatannya itu sebanding dengan orang-orang yang memiliki garis darah level 3, bahkan ia lebih kuat. Tentu saja hal itu bisa terjadi sebab ia adalah dewa bela diri terkuat. Hanya saja tubuh manusia yang ia masuki saat ini sangatlah lemah. Tak lama kemudian, penjaga ruangan tersebut marah-marah kepada pelayan wanita di sana karena membiarkan orang asing memasuki ruangan tersebut, yang ternyata ruangan itu dilarang dimasuki siapapun kecuali atas perintah dari pemimpin kuil. Wanita itu pun ketakutan dan meminta maaf. Ia adalah anak baru dan tidak tahu kalau ruangan itu dilarang untuk dimasuki oleh orang asing, karena ia mengira boleh dimasuki oleh siapapun. Hingga tak lama kemudian pemimpin kuil yang bernama Dong Fang datang ke sana. Ia pun melihat mesin garis darah tersebut sudah aktif. Tentu saja hal itu membuatnya terkejut sebab selama ini ia sendiri belum bisa mengaktifkannya. Lantas ia bertanya siapa yang melakukan ini. Qin Chen lalu mengakui kalau itu perbuatannya. Bukannya marah, Dong Fang justru memberikan hormat dan meyakini ia adalah pemuda berbakat. Tanpa malu, Dong Fang memohon untuk diajarkan cara mengaktifkan mesin garis darah di sana.
Qin Chen bersedia mengajarinya, namun ia tidak akan mengulangi ucapan yang telah ia katakan. Setelah memberikan contoh cara mengaktifkan mesin garis darah di sana, ia pun hendak pergi. Dan satu hal lagi, ia ingin pelayan wanita di sana tidak dihukum dan ia yang akan bertanggung jawab. Dongfang berjanji akan memenuhi permintaannya. Bahkan Qin Chen dianggap tidak bersalah sebab ia merasa senang bisa bertemu dengan pemuda berbakat sepertinya. Setelah itu, Dongfang memarahi 2 orang penjaga miliknya yang tidak becus menjaga ruangan tersebut dan membiarkan pintunya terbuka. Maka dari itu, mereka pun dipecat karena keteledoran. Sedangkan pelayan wanita di sana diberikan jabatan untuk menjaga ruangan tersebut sebab ia sudah mempertemukannya dengan seorang pemuda berbakat seperti Qin Chen. 来人，把他给我拖走！